Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hobi Fisika. Baik, mari kita lanjutkan membahas tentang listrik statis. Yang akan kita coba bahas adalah spesial nih, soal-soalnya yang pernah keluar untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Akan kita coba bagaimana untuk mengerjakan soal-soal listrik statis ini dengan mudah dan pemahaman yang sangat mudah sekali. Mari kita perhatikan di whiteboard. Ini perhatikan ya, ini ada muatan 3 sama, bentuk segitiga sama sisi. Ini sama. Apabila diketahui gaya antar dua muatan, misalkan ini dengan ini, itu besarnya F. Misalkan F. Nah, yang ditanya berapa besar muatan pada titik ini atau titik ini atau titik ini, sama aja ya kan. Oke, ini karena ini sama muatannya, entah dia positif atau negatif ya kan, anggap aja positif. Ini positif berarti dia tolak menolak ya kan gayanya. Nah, ini juga positif dengan positif, tolak menolak berarti ke sana. Nah, berarti ini juga F juga sama. Maka besar gaya yang ada di titik ini itu sama dengan resultan kedua gaya ini. Berarti ini ke sini. Ah, itu F resultannya. Ya kan? Berarti ini sudutnya berapa? Sudutnya berarti sama dengan ini 60. Ya, sekitar 60 derajat. Maka F resultannya ini sama dengan akar kemudian F kuadrat, F1 lah, tambah F2 kuadrat plus 2F1 kali F2 cos 60. Berarti ini berapa nih? Karena nilai F1 F2 sama, berarti kan nih F nih F, berarti berapa nih? Jadi 2F kuadrat plus 2 kali F kuadrat cos 60 itu setengah, dicoret, maka ini menjadi 3F kuadrat. Berapa jadinya? F akar 3. Gampang kan sebenarnya. Ya, yang penting konsepnya kita paham. Oke, kenapa? Gaya pada muatan itu adalah vektor. Karena dia vektor, maka harus selesaikan dengan cara-cara vektor. Oke, mari kita lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Ya, baiklah, kita lanjutkan untuk membahas soal-soalnya. Masih materi listrik statis ya. Mari kita lihat ke whiteboard soalnya. Lihat sini. Ini ada suatu benda dengan masanya M, ya, ini masanya M. Ini juga M, masanya sama. Diikat sama tali, panjangnya sama. Karena kedua benda ini muatannya sama, sehingga terjadi tolak menolak, ya. Tolak menolak sampai terpisah sejauh R. Ini R. Bentuk sudut 30. Berarti keduanya ya sekitar 60 lah ya. 60 ini, seperti ini. Pertanyaannya adalah berapa tegangan yang timbul pada tali? Nah, yang ditanya adalah tegangan talinya. Berapa? Nah, ini nih, talinya. Tegangannya berapa? Ya, ini. Nah, bagaimana untuk mengerjakan soal-soal seperti ini? Ya. Ini kan kalau kita lihat, ambil kita misalkan yang di sebelah kiri, sebelah kanan yang ini ya. Ini ada apa aja gaya di sini?
Ini ada M. Berarti pasti ini ada berat ke bawah. Nah, gayanya W. Ya kan? Ini saling tolak karena muatannya sama. Maka berarti ke sini ada gaya tolak F. Oh. Oke? Dah. Yang ketiga, ini tali. Ini tali. Tali ini kalau kita bantu dengan sumbu koordinat sumbu Y, sumbu X, ya, maka tali ini tegangannya ada di antara sumbu Y dan sumbu X. Ini nggak boleh, ya kan? Maka harus kita proyeksikan dulu ke sumbu X dan ke sumbu Y. Maka yang ini kita tarik ke sini. Nah, jadi gini. Nah, ini kalau ini 30 berarti ini 30. Sama kan? Berseberangan. Berarti ini apa? T cos 30. Tuh. Oke? Yang kedua mana? Ini ke bawah nih, tarik ke sana. Nah, ini menjauhi sudut ini. Jadi T sin 30. Tuh. Sekarang sudah ada pasangan-pasangannya. Ya kan? Yang akan kita cari kan berapa besar tegangan tali. Nah, ini kan udah enak tuh kalau udah gini nih. Perhatikan aja. Berarti ini lawannya ini. Berarti T cos 30 sama dengan W. Ya kan? Maka ini T sama dengan cos 30 berapa? Ya kan? Setengah akar 3 sama dengan ini M kali G. Maka nilai tegangannya itu adalah 2 mg per akar 3. Ya kan? Nah, ini kita samakan. Boleh kan? Misalnya berapa nih? 2 M kali G per akar 3. Kalikan akar 3 per akar 3. Maka ini jadi 2/3. Akar 3 kali akar 3, 3 kan? Nah, 2 mg akar 3. Nah, ini jawabannya ya. Jadi 2/3 mg akar 3. Ini akar 3 kali akar 3 kan 3 tuh. Ini 2 mg akar 3, ya kan? Per 3. Oke, nah ini jawabannya tegangannya. Jadi bisa pakai ini, boleh nggak pakai yang lain Pak? Boleh pakai ini juga. T sin theta, T sin 30 sama dengan F. F-nya apa? Gaya tolak menolak. Berarti K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Tergantung jawabannya apa. Apakah ada R atau ada MG. Karena di jawabannya ini ada faktor M, berarti ini dengan ini. Tapi kalau di jawabannya ada faktor R misalkan, ya pakai ini aja boleh. T sin 30 sama dengan F. Berarti T kali setengah, F-nya apa? K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Seperti itu ya. Kalau jawabannya ada faktor Q, muatan, dan faktor jarak. Oke ya, mudah sekali pembahasannya. Oke, mari kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tetap kita membahas soal-soal listrik statis, terutama soal-soal yang pernah keluar pada tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN, ya, khusus untuk listrik statis. Tolong perhatikan ke whiteboard ini. Bagaimana soalnya? Ini ada 4 benda. Anggap benda A, benda B, benda C, benda D. Ya. A, B, C, D. Anggap ini positif semuanya. Oke, positif semuanya. Pertanyaannya adalah supaya gaya-gaya di sini sama dengan 0, ya kan? Yang C ini harus dikasih berapa muatannya? Yang C-nya loh. Ya kan? Ini kan sama nih, ini Q, ini Q. Ya, ini harus berapa? Ya kan? Supaya nilainya di sini 0, resultannya 0. Ya kan? Oke, kita lihat bagaimana caranya ya. Ini pasti harus menggunakan vektor juga, ya kan? Oke, lihat ini di A ya. Ini A. Nah, lihat sini A, ini A nih. Ini D dengan A, kan ya positif. Berarti gayanya ke sana. Tuh. F A D. Positif dengan positif. Ini positifnya berarti ke sana. Nah, ini namanya F A B.
Oh, akibat A berinteraksi dengan B dan D, ini sini resultannya udah ketahuan nih ke sini. Nah, inilah resultannya. Kalau ini positif, berarti ke sana juga. Ya kan? Kalau muatan ini positif, berarti ini ke sana juga tuh, ada ke sana nih. Berarti kalau sama-sama ke sana nggak mungkin 0. Supaya dia 0 di sini, berarti gayanya akibat C harus ke bawah. Ke sini nih, nah ke sini. Ini FAC baru bisa 0. Berarti kalau supaya dia ke bawah, ya kan? Ini di sini harus apa? C-nya. Berarti C-nya harus negatif. Ketahuan langsung, berarti ini positif, positif. Ini positif, yang ini positif, yang ini negatif. Sebab kalau ini positif, ya kan, tarik menarik antara C dan A arahnya ke sana. Kalau dia ke sana, berarti dengan F resultan yang dua ini ke sana juga, dijumlah dong. Nggak mungkin 0. Supaya 0 berarti apa? Gaya resultan ke sana antara FAB dan FAD harus sama nilainya dengan yang FAC ke sini. Oke? Ya, oke. Sekarang tinggal kita cari nih R-nya. Anggapannya ini R, yang ini R. Berarti secara Pitagoras ini adalah R akar 2. Oke? Kita selesaikan dulu. Oke, lihat sini. Sini. F resultan berarti antara ini dengan ini dulu ya. Kita ini dengan ini dulu. Nilainya ini. Berarti F resultan sama dengan akar, ini kan FAD dan FAB sama. Sini tulis. Ya kan? FAB sama dengan FAD. Udah biarin aja gini aja. F kuadrat ditambah F kuadrat, ya kan, plus 2 kali F cos 90. Karena ini 90 derajat. Kita tahu cos 90 itu 0. Ya kan, maka ini sama dengan 0. Maka F resultannya sama dengan akar 2 F kuadrat atau F akar 2. Tuh. Ini F resultannya. Kalau udah begini, boleh dimasukkan Q-nya. Maka F resultan sama dengan Q kali Q per R kuadrat kali akar 2. Inilah nilai FR ke sana. Supaya di sini 0, maka yang ke sini juga harus sama berarti. Ya kan? Berarti sini apa? FR sama dengan FAC. Tuh. Ya kan? Nah, harus sama. FR sama dengan FAC. FR-nya berapa? Yang ini. K berarti Q kuadrat karena sama per R kuadrat kali akar 2. Sama dengan ini apa? Sama dong. K, ya kan, Q, ini kan sama Q-nya. Q kuadrat per R. Ingat R-nya ini, R akar 2. Berarti dalam kurung R akar 2 kuadrat. Ya kan? K, Q per R. Udah gini. Oke, tinggal apa? Kita boleh coret. Boleh coret nggak? Oke ya, mana yang coret? Ini dulu deh, nih K-nya coret. Ini jadi Q kuadrat per R kuadrat akar 2 sama dengan ini yang kita cari nih, Q2. Q yang ini, Q-C. Ya, Q1, Q2, Q-A, Q-C. Ya kan? Oke. Berarti ini nggak usah, jangan Q kuadrat aja ya. Oke, Q1, Q-A kali, oke ya. Oke, ya, Q kuadrat boleh dah. Ini Q-A sama Q-C. Q-A sama dengan Q-C. Ya, oke. Ini berarti mana tadi? Ini coret udah. Q-A per Q-C per ini R kuadrat kali 2. Ini coret tuh. Ya kan? Oke, dicoret. Maka ditanya Q-C-nya ini. Tuh, ya kan? Berarti Q-C sama dengan ini, coret 1 lah. Gitu kan. 2 kali Q kali akar 2. Ya kan?
2 kali Q, ini 2 kali Q kali akar 2. Tapi min. Gitu. Oke, inilah jawabannya. 2Q akar 2. Oke. Iya, gampang kan? Jadi ya, gampang soalnya itu. Kita kerjakan, yang penting konsepnya ngerti. Ya kan, jalannya ngerti, konsepnya ngerti, ikutin aja gitu. Ternyata kan gampang soal-soal masuk perguruan tinggi itu. Ya, oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baiklah, kita teruskan lagi membahas soal-soal fisika, masih pada bahasan listrik statis ya. Kita harus banyak membahas, terutama soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi, karena dengan membiasakan kita akan terbiasa nantinya, sehingga kita jadi mudah untuk mengerjakan soal-soal. Karena pada dasarnya kalau kita lihat soal-soal masuk perguruan tinggi itu hanya bolak-balik itu aja. Jadi kalau ada variabelnya 4 A, B, C, D, ya tahun ini A, besoknya B, besoknya C, besoknya D, ya muter-muter aja. Makanya dengan kita membahas soalnya dan banyak membahas soalnya, kita bisa menguasainya. Baik, mari kita perhatikan ke whiteboard. Soalnya begini, ini ada 2 benda ya. Ini benda A diberi muatan 15 kolom positif ya, 15 kolom. 20 cm dari A ada benda B. Tidak tahu ini muatannya berapa. Jaraknya 20 cm. Nah, pada titik P yang jaraknya 5 cm, ternyata di sini kuat medannya sama dengan 0. Ya kan? Di sini di P kuat medannya sama dengan 0. Pertanyaannya adalah berapa besar muatan B dan apa jenisnya? Supaya resultan kuat medan di sini itu sama dengan 0. Karena titik ini dipengaruhi oleh benda yang A, yang 15 dan benda B. Ya kan? Supaya 0, ya kan? Nah, konsepnya bagaimana? Teorinya konsepnya begini. Ya, kalau ada muatan itu positif, maka kuat medan itu menjauh, E-nya. Kalau ada muatan itu negatif, maka kuat medannya mendekat. Tuh, ini E-nya. Maka untuk kasus yang ini, lihat, ini positif. Berarti kuat medannya ke kanan, menjauh. E-nya, tuh, E, A ini. Ya kan, ini yang positif, berarti menjauh. Menjauh apa? Menjauh muatannya positif ke sana. Nah, supaya nilainya 0 di sini resultannya, berarti akibat B harus ke kiri, ke sana. Nah, itu, ya kan? Berarti ini apa? Positif juga kalau begitu, karena dia menjauh. Ini E, B. Tuh. Baru ini kalau B saling meniadakan resultannya ya. Karena apa? Di sini di P0. Jadi gimana? Kalau lihat gambar begini, secara vektornya adalah apa? Kuat medan akibat A sama dengan kuat medan akibat benda B. Ya kan? Tinggal apa? Q-nya gimana? Yang A dong. Yang A ini, ya kan? Yang ini yang A berarti akibat ini. Per RA, ya kan? Kuadrat. Nah, sama dengan QB per RB kuadrat. Ini kan coret nih, sama kan tuh. Ya kan? A-nya berapa? 15. Per RA-nya berapa ini? 5 cm. Apakah harus dirubah? Nggak usah, karena perbandingan. Ini cm juga kan? Nggak usah. QB per RB-nya berapa? Sisanya ini dari sini ke sini. Berarti 15. 20 dikurangi 5. Oh, 15 kuadrat. Maka, ya kan, lihat. QB sama dengan 15 kali 15 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 135 kolom. Oh.
kan? Gitu. Gampang kan sebenarnya. Hati-hati ya. Nah, lihat gerakan arah vektornya. Karena ditanya ada nilainya 0. Lihat 0 berarti harus ada yang meniadakan. Maka yang meniadakan itu berarti vektornya harus kebalikannya. Ya, mudah-mudahan dimengerti. Mari kita nanti akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ya, mari kita lanjutkan lagi membahas soalnya, masih tetap dalam bahasan materi listrik statis ya. Tolong perhatikan ke whiteboard. Ini variasi soalnya ya. Ini ada 2 plat nih sejajar. Ini ada plat, ini ada plat. Dipisah dengan jarak setengah senti ya jaraknya. Antara kedua plat ini diberi beda potensial 10.000 volt atau 10 pangkat 4 ini ya. Lihat beda potensialnya atau tegangannya 10.000 volt ini ya. Terus ada elektron ini. Nah, ada elektron, anggap di tengah aja ya kan. Ini ada elektron. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya yang terjadi pada elektron biar elektronnya diam aja di tengah, nggak bergerak lah, nggak begitu ya. Nah, elektronnya di sini aja. Ini kan karena ada beda tegangan kan harusnya bisa bergerak, ya kan. Bertanya gaya yang timbul pada elektron supaya dia seimbang, ya kan, nggak bergerak. Nah, bagaimana konsepnya ini? Caranya dimana ini ya muatan elektronnya ya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Logikanya begini ya konsepnya. Ini elektron pasti ada massa, ya kan? Massanya kemana arahnya? Ke bawah. W M kali G. Tapi di sini kan nggak dibilang massanya nggak ada. Yang jelas dia elektron pasti maunya jatuh ke bawah, ya kan? Karena ini ada beda tegangan antara 2 plat, ya kan, maka akan timbul gaya ke atas ya. Gaya ke atas nih, tuh gayanya udah langsung nih ketahuan nih. Oh, gayanya ke atas supaya melawan gaya berat ke bawah, ya kan. Ini ada gaya ke atas melawan gaya berat ke bawah, ya kan. Jadi kalau ini sama ya 0 sama dengan. Oh, kalau gitu F sama M kali G dong. Ya, bisa. Kalau M-nya diketahui. Ini kan tidak diketahui. Yang diketahui kan ada ini. Beda potensial. Sama yang D. Ya. Jadi tinggal apa? Ditanya kan F-nya. Dan arahnya. Arahnya udah jelas pasti ke atas. Ya kan? Kita tahu E itu kuat medan itu apa? K Q per R kuadrat. Tapi kalau pada plat E itu sama dengan tegangan per D. Itu beda potensial per D jaraknya. Maka kalau kita lihat di sini kan ditanya hanya F-nya. Gampang ini. Tinggal aja. F sama dengan apa? Q kali E. Nah, ini di rumus dasarnya ya. F Q E. Ya kan? Ya, atau E sama dengan F per Q. F itu apakah Q1 Q2 per R kuadrat. Ini coret nanti ketemu jadi ini ya. F Q kali E berarti apa? Q-nya kan ini tuh, ya kan. Q kali E nya mana? Ini tuh. Nah, udah ketemu langsung. E nya mana? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Pak, ini bagaimana kalau dia negatif? Negatif itu hanya menunjukkan bahwa dia elektron. Ketika kita memasukkan ke dalam perhitungan nggak usah, ya kan. Kali 10 pangkat 4 10.000 per D. D-nya mana? Setengah senti. Nah, ini D-nya setengah senti berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini 5 kali 10 pangkat min 3. Jawabannya berapa? Jadi hitung aja kan. Ini pindah ke atas jadi plus 7 ya. Jadi plus 3,2. Ini begini 3,2 ya, kali 10 pangkat berapa? 19, ini 7, 13 ya. 13.
ya. Newton. Oke. Gampang kan? Iya. Oke ya. Demikian penyelesaiannya, mudah-mudahan menjadi gampang ya, mudah.